Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih akan membahas tentang bab 3, yakni tentang persamaan lingkaran. Untuk fokus materinya yaitu tentang kedudukan garis pada lingkaran. Ya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Di sini kita akan lihat rumus, contoh, dan latihannya. Misalkan diketahui garis lurus G dengan persamaan Y sama dengan MX plus K dan lingkaran tersebut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, secara aljabar kita dapat mensubstitusikan persamaan garis Y ke dalam persamaan lingkaran L sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi, setiap ada variabel Y-nya, nanti kita akan mengganti dengan MX plus K, ya. Oke, di sini kita sudah menuliskan kembali persamaan lingkaran tersebut, ini. Kemudian Y-nya kita ganti. Di sini ada X kuadrat, sudah ditulis ulang. Ada Y kuadrat, maka ini diganti menjadi MX plus K lalu dikuadratkan. Ada AX, ada BY, BY-nya nanti Y-nya kita ganti seperti ini ya. Ditambah C sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita tulis kembali X kuadratnya, yang ini kita faktorkan. Ada MX dikuadratkan, maka jadinya M kuadrat X kuadrat. Lalu MX dikali K jadinya MXK, lalu dikali 2 jadinya 2MXK atau 2KMX. Lalu ditambah dengan K dikuadratkan jadinya K kuadrat. AX-nya sudah ditulis ulang. Kemudian di sini ada B, Y-nya kita ganti tadi yang ini menjadi B dikali MX. Kita kalikan ya. Kemudian kita kalikan jadinya seperti ini. BMX lalu B dikali K, BK ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan kembali ada yang memiliki variabel yang sama seperti ini, yang sejenis ya. Maka mereka kita letakkan secara berdekatan ya agar lebih mempermudah memfaktorkannya. Oke, kemudian ada lagi yang memiliki variabel X, yang ini. Nah, oke, kita kelompokkan menjadi seperti ini. Lalu untuk yang belum seperti K kuadrat, BK sama C itu juga kita tulis di bagian sini ya, di ujung. Nah, karena dia memiliki variabel yang sama, sehingga kita faktorkan jadi seperti ini. X kuadrat, maka kita keluarkan X kuadratnya. Sehingga yang di dalam kurung ini adalah 1 tambah N kuadrat ya. Oke, ketika ini dikeluarkan kan X kuadratnya di sini, maka di sini bernilai 1 ya, seperti ini. Lalu di sini ada X dan ada X, kita keluarkan yang ini, maka sisa yang di dalam adalah A tambah BN tambah 2MK. Kemudian yang ini kita juga tulis di dalam kurung ya, sehingga didapat berarti yang ini adalah sebagai A kecil. Nah, yang ini adalah sebagai B kecil. Kemudian yang ini sebagai C kecil ya. Sehingga aljabar yang dibentuk adalah AX kuadrat BX plus C sama dengan 0. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke sini. Oke, di sini ada berdasarkan tinjauan diskriminan D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, maka dapat ditentukan posisi garis terhadap lingkaran sebagai berikut. Di sini yang pertama, ketika garis G memotong lingkaran, maka kita akan mengetahui ada 2 titik ya yang dilewati ya, seperti ini. Ketika garis G memotong lingkaran, maka nanti diskriminannya itu bernilai lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, ketika garis G menyinggung lingkaran, maka dia akan melewati 1 titik di sini misalnya. Oke.
Kemudian ketika ini terjadi, ketika garis G menyinggung lingkaran, dia untuk nilai D-nya itu bernilai 0, sama dengan 0. Untuk yang ketiga, garis G tidak memotong maupun menyinggung lingkaran, ya. Jadi dia terletak di sini di luar lingkarannya. Itu terjadi ketika diskriminannya itu kurang dari 0. Ya, jadi kalau diskriminannya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong dan dia tidak juga menyinggung lingkaran. Oke. Berikutnya kita lihat contoh yang ini. Selidiki kedudukan setiap garis di bawah ini, ya. Lingkarannya ini persamaannya, kemudian garis H, garis L, garis T-nya sudah kita ketahui. Ya, pembahasan yang pertama, ada garis H, yaitu Y sama dengan 2X. Seperti tadi, Y-nya nanti kalian substitusikan pada persamaan lingkaran, ya. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ini X kuadratnya kita tulis ulang, Y kuadratnya, Y-nya kita ganti jadi 2X, lalu nanti dikuadratkan, karena ini ada kuadratnya. Lalu 4X-nya tulis ulang, min-nya kita tulis ulang, Y-nya nanti kita ganti dengan 2X, ya, dikurung juga, lalu tambah 1. Selanjutnya ada X kuadrat lagi, lalu 2X kuadrat, hasilnya adalah 4X kuadrat. Ini ada 2X dikuadratkan, jadinya ini, ya. Lalu 4X-nya sudah ditulis ulang, min dikali 2X, jadinya min 2X, lalu tambah 1, gitu. Nah, ini ada yang sejenis 1X kuadrat tambah 4X kuadrat, hasilnya 5X kuadrat. Lalu 4X-nya kita kurangi dengan 2X, hasilnya adalah 2X, lalu tambah 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi, didapatlah A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1, ya, dari sini. Oke. Sekarang kita cari nilai diskriminannya, yakni D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalian nanti masukkan nilai A, nilai B, nilai C pada rumus diskriminan, sehingga didapat 2 kuadrat adalah 4, min 4 dikali 5 min 20, lalu kali 1 min 20. Nah, kemudian 4 dikurang 20 adalah min 16. Kalau D-nya bernilai negatif 16 seperti ini, maka dia itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka dapat disimpulkan garis H tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Oke, ini adalah kesimpulan. Kemudian untuk yang B, garis L-nya ini, oke, nanti garis L-nya yang seperti ini kita rubah menjadi Y sama dengan. Artinya selain Y ini kalian pindahkan ke kanan. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya X-nya bernilai negatif, min 1-nya bernilai positif karena dia pindah ruas. Kemudian di sini kita substitusikan seperti tadi, Y-nya min X plus 1 ke persamaan lingkaran. Oke, X kuadratnya masih, Y kuadratnya diganti ini, lalu dikuadratkan, ditambah 4X, dikurang, Y-nya dikurungin, ya. Yang ini nanti diganti dengan min X plus 1 seperti ini, lalu tambah 1. Oke. X kuadratnya masih, ini min X dikuadratkan, jadinya X kuadrat. Min X dikali 1, min X dikali 2, jadinya min 2X. Lalu 1 dikuadratkan, jadinya 1. Oke. Kemudian 4X yang kita tulis, ini min dikali min jadi positif. Min dikali min X jadinya positif X, ya. Kemudian min dikali 1 jadinya min 1, lalu tambah 1. Oh ya, sebelumnya untuk cara pemfaktoran yang seperti ini sudah ketika SMP kalian dapatkan, jadi ini sudah biasa, ya, sudah pernah kalian lewati untuk cara
penjabarannya seperti apa. Oke, jadi untuk yang belum bisa, semangat untuk berlatih lagi cara memfaktorkan yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada x kuadrat tambah x kuadrat, kita sudah tulis ulang, ada x, ada x, ada x, kita letakkan secara berdekatan supaya mempermudah kita untuk memprosesnya. Lalu ada 1, ada min 1, ada plus 1, yang ini ya. Oke. Ada 1x kuadrat tambah 1x kuadrat jadinya 2x kuadrat. Kemudian min 2x tambah 4x, lalu ditambah 1x, hasilnya adalah 3x ya. Min 2 tambah 4, hutang 2, bayar 4. Udah nggak punya hutang ya, jadi positif sisanya, yaitu positif 2. Lalu tambah 1 yang ini, jadinya 3, karena variabelnya adalah x, jadinya 3x ya. Kemudian ini 1 kurang 1, 0, 0 tambah 1, 1 ya. Oke, itu sekarang kita sudah dapat nilai A kecil, B kecil, C kecil ya ini. Kemudian kita buktikan diskriminannya itu. Di sini sudah kita substitusikan nilai-nilai dari A, B, dan C, maka hasilnya adalah 3 kuadrat adalah 9, min 4 dikali 2 dikali 1 adalah min 8. Hasilnya 1. Ya, 9 kurang 8 adalah 1. Maka 1 itu lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0, maka garis G memotong lingkaran di 2 titik berlainan. Kemudian yang C, ini ada x dikurang 3 sama dengan 0. Garis T-nya. Kemudian persamaan lingkarannya yang ini masih. Nah, di sini karena tidak ada variabel y, maka ya sudah konstanta saja yang pindah ke kanan ya, jadi x-nya bernilai 3. Nah, kita substitusikan x-nya ke persamaan lingkaran tersebut. Jadi yang ada x-nya itu kita ganti dengan 3. Nah, seperti ini. Ingat, kalau ada kuadratnya jangan ketinggalan, kalau tidak ada nggak usah ditulis. Oke, 3 kuadrat adalah 9, y kuadrat kita tulis lagi, 4 kali 3 12, min y kita tulis lagi plus 1. Nah, kemudian hasilnya adalah ini yang ada y kuadratnya kita letakkan di depan, yang ada min y kita letakkan di sesudah y kuadrat, kemudian yang konstanta ini 9 tambah 12 tambah 1, yang ini kita tulis di paling ujung, di belakangnya ya. Nah, maka hasilnya adalah didapat A-nya 1, B-nya adalah min 1, C-nya adalah 22. Kita buktikan hasil diskriminannya. Oke, ini kita sudah substitusikan nilai masing-masing A kecil, B kecil, dan C kecilnya. Maka didapat min 1 dikuadratkan hasilnya 1, min 4 dikali 1, min 4, min 4-nya dikali 22 artinya min 88. Ketika kita operasikan yang ini hasilnya adalah 1 dikurang min 88 adalah, maaf, ini min 87 ya, mohon maaf salah pengetikan, ini min 87. Oke, min 87 ya. Oke, sekarang maka kesimpulannya adalah garis P tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran karena dia diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, aku akan perlihatkan semuanya. Oke, nah, oke, kita bahas ya. Tentukan titik potong garis Y sama dengan 2x dengan lingkaran yang ini. Jadi titik potong garis Y, maka ini kita akan mencoba mencari titik-titiknya itu berapa aja sih yang dilewati oleh garis tersebut.
Oke, sekarang di sini ada Y sama dengan 2X dengan lingkarannya seperti ini. Nah, seperti tadi Y-nya kita substitusikan pada persamaan lingkaran yang ini. Oke, kita substitusikan, Y-nya diganti dengan 2X. Sehingga yang ini ya, Y kuadrat, maka diganti dengan 2X lalu dikuadratkan. Kemudian ada 3Y, maka diganti dengan 3 dikali 2X. Oke, seperti sebelumnya ya. Maka didapat X kuadrat ditambah 4X kuadrat tambah 4X tambah 6X min 75. Ini kita jumlahkan karena dia memiliki variabel yang sejenis. Hasilnya adalah 5X kuadrat. 4X tambah 6X hasilnya 10X dikurang 75 sama dengan 0. Atau di sini kita sederhanakan bila mana bilangannya bisa kita sederhanakan ya. Kayak artinya ini 5, 10 dan min 75. Ini kita bagi dengan 5. Sama-sama kita bagi dengan 5 jadinya 5 bagi 5 itu 1, jadinya 1X kuadrat. 10 bagi 5 adalah 2, min 75 bagi 5 adalah min 15. Jadi ini lebih sederhana lagi ya aljabarnya. Oke, kalau seperti ini kita faktorkan jadinya seperti ini nih. X kuadrat tambah 2X min 15 pemfaktorannya jadi seperti ini. Jadi ketika kita jumlahkan hasilnya adalah plus 2, ketika kita kalikan hasilnya adalah min 15, maka bilangan tersebut adalah yang ini ya. Oke, seperti itu. Ya, hasil seperti ini. Silahkan pelajari lagi materi pemfaktoran aljabar ya. Oke, cara mencari faktor dari aljabar. Oke, sekarang ini ada X plus 5, yaitu ini ada X1 sama dengan ini plus 5 berubah ke kanan pindah jadi min 5. Kemudian ini ada X min 3, kita pindahkan min 3 jadi plus 3. Ya, sekarang kita menentukan nilai Y-nya. Ketika X1 nya adalah min 5, maka Y sama dengan 2X, X-nya kita ganti min 5, sehingga 2 kali min 5 adalah min 10. Maka titiknya adalah min 5, min 10. X2 nya adalah 3, maka Y sama dengan 2X, X-nya kita ganti 3, jadinya Y sama dengan 6, sehingga titiknya adalah 3,6 ya, seperti ini. Jadi titik potong garis dengan lingkaran adalah min 5,10 dan 3,6 ya. Oke, itu dia penjelasan mengenai posisi suatu garis terhadap lingkaran. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.